makna untuk memahami lafadznya dari Allah itu seperti apa? Itu definisi antum bawa dari mana, Pak? Definisi siapa? Saya kalau nggak salah baca di kitab Tibyan fi Ulumil Quran. Satu lagi Bang Atib kurang. Hadis kursi belum. Ada 3. Iya, hadis qudsi gitu. Ya, diskusi Itu aja yang dulu. tidak dimasukkan yang tidak Dalam dimasukkan dalam Al-Quran, ya. Al-Quran itu wahyu Allah yang Rasulullah bahasakan, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Gimana itu untuk memahaminya gitu biar tidak Memahaminya gampang, lah Pak. itu. Untuk Al-Quran enggak memahami bagaimana maksudnya? Memahami Enggak, Al-Quran dan bukan memahami lafad itu dari Allah dan maknanya dari Allah. Yang saya garis bawahnya itu lafad dari Allah. Sedangkan kan Kalau yang kita lafad pahami yang- itu bila sautin wala harfin gitu. Allah alam, nggak tahu lah saya. Ustaz Barul atau yang lain. Gini. Kalau yang jerimet-jerimet angkat tangan lah. Ya bacain Kalam Allah itu kan itu Ustadz Barul ini saya sedikit saja. Kalam Allah itu memang bila sautin wala harfin wala sautin wala harfin. Ya, itu kalam Allah, kalam nafsi. Lah terus ada yang bertanya, apakah ada kalam yang tidak berhuruf bersuara? Lah kalam pada diri kita itu juga ada yang tidak berhuruf bersuara. Kalam yang ada pada diri kita itu sudah ada yang tidak berhuruf bersuara. Contoh kalam kata hati kita lah. Kalau kita melihat drama-drama Indonesia itu kan bawang merah bawang putih itu kan, dia mulutnya tidak berkata-kata tapi suaranya ada. Lah itu gambarannya kalam Allah, kalam yang ada di dalam. Oh gantengnya Pak abang itu katanya kan gitu ya. Oh cantiknya cewek itu kan ada di dalam hati ya, itu kan tidak huruf tidak bersuara. Nah itu gambaran. Lah di sini dijelaskan malah gini ya. Oke lanjut dulu Ustadz Barul. Anak saya minta diajak teman. Ini Pak Atib ini latar belakangnya mohon maaf aswaja atau belah? Ya. Pak Barul lanjut Pak Barul. Anak saya manggil nih. Saya penghobi tahlil. Kopi tahlil ya aswaja. Ustaz Barul atau Syekh Albini. Ini enggak paham beginian nih. Lanjut Yai Barul. Hal-hal yang begini lebih afdal dijelaskan oleh yang lebih tua. Nah, saya pernah nemu juga kalau nggak salah di mana surat apa ya, atau apa ya, yang kalimatnya hatta yasma kalamallah atau kalamallah ya. yang orang itu ya. Apa? Gini. Ustaz Barul. Saya itu ya Ustaz Barul ya. Nanti ya terkait dengan dari Pak Atib antum tanggapi juga ya. Cuman saya ingin nyampaikan sedikit. Misal mengirimkan bacaan Al-Quran untuk orang meninggal dunia. Saya tahu ada ikhtilaf, saya tahu. Ketika ada di lingkungan itu mau membacakan Yasin itu, saya dalam hati itu pernah begini, ya Allah, saya tidak tahu hakikatnya ini sampai atau enggak. Kalau sampai, alhamdulillah, dan jadikan ini amal soleh saya berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal itu. Kalau ataupun tidak sampai, ya Allah, setiap hurufnya ini jadikan pahala sesuai janjimu. Jadi gitu Ustaz, model-model saya berakidah itu begitu, dan saya tidak tahu ini akidah ini akidah yang gimana gitu. Menurut antum gimana gitu. Jadi antum punya PR ngejawab dua itu ya. Itu jadi batin. Ini fakta yang saya alami secara batiniah. Tafadhal. Jadi gimana? Meyakini kemudian gini. Kalau hakikat kan kita tidak tahu ya. Maksudnya ulama ada ikhtilaf. Saya memahaminya hadiah untuk orang yang meninggal dunia itu
itu ada ulama ya yang menyebutkan seperti Ibnu Taimiyah itu sampai kan, kemudian ada juga ulama yang mengatakan tidak sampai. Artinya ada ikhtilaf kan berkaitan sampai dan tidaknya yang saya pahami. Nah, ketika ada kegiatan masyarakat tertentu, kadang di sini ya pembacaan surah Yasin, saya nggak ngomong ini ke orang-orang, saya nggak ngomong begitu, enggak, cuma di dalam hati saya gitu kan. Secara hakikat saya nggak tahu gitu, karena saya belum pernah mendapatkan parameter saya itu kan kalau soal tentang perkara yang gaib itu keterangan dari Allah dan Rasulnya ini saya jadikan benar-benar sebagai parameter, ya kan. Jadi pada hal yang sifatnya ikhtilaf begitu, pada hakikatnya saya merasa saya tidak tahu, ana la adri gitu kan. Saya mau membacakan surah Yasin itu, mau gitu kan, tapi pada hakikatnya ana la adri. Antum maksud enggak? Iya. Nah, jadi sampai saya itu dalam batin itu, kalau sampai alhamdulillah ya untuk si mayit, untuk ruh kalau sampai alhamdulillah. Kemudian ya insya Allah itu jadi amal soleh saya karena saya juga mengirimkan pahala kan. Kalau ataupun tidak sampai, kan ada keterangan dari Nabi berkaitan dengan satu hurufnya dilipatkan 10 kebaikan untuk kita, ya kan, tentang fadilah qiraatul Quran. Maksud nggih? Tapi begini itu Ustaz Barul, yang perlu diambil pertama itu khilafnya itu antar siapa. Kalau aswaja itu nggak ada hilaf. Lah bagaimana kita menyikapi hilaf? Itu kan kita harus keluar dari hilaf ya. Keluar dari hilaf itu begini, kita harus mengambil sikap bahwa ini sampai. Tapi yang paling perlu diketahui bahwa hilaf ini ya antara baina Wahabi wal aswaja, bukan baina ulama kibar, bukan. Ya, artinya di ulama aswaja itu ijma bahwa itu sampai begitu ya. Ijma banget. Coba Ustaz diulas Ustaz. Kalau untuk 4 imam mazhab itu Ustaz Sabili ini sependek yang ana tahu, kalau yang 3 Imam Hanafi, Hambali dan Maliki itu sampai. Imam Syafi'i itu sampai tapi dengan adanya ausol tadi. Allahumma ja'al wa ausil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu. Nah, ada kalimat di situ di antara di ulama-ulama Syafi'iyah itu ada kalimat seperti itu. Jadi ketika antum ada niat untuk menyampaikan, mohon kepada Allah untuk menyampaikan pahala bacaan antum dengan disebut fulan bin fulan atau almarhum siapa dan bin siapa, itu sampai. Artinya substansinya 4 imam mazhab itu menyepakati bahwasanya pembacaan Ihda'ut Thawab itu sampai semua tersabili. Beda dengan Wahabi kan seperti itu. Jadi betul tadi satu selaras dengan yang disampaikan oleh Ustaz Abada tadi. Perbedaannya hanya pada ausilnya tadi kalau di kalangan ulama Syafi'iyah. Begitu Ustaz Sabili. Ya, artinya substansinya memang semuanya berkeyakinan sampai seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Ustadz Baru, ada ndak di kalangan Ustadz aswaja begini kan, ketika ulama itu mengeluarkan fatwa sampai itu kan beliau kan punya argumentasi ya, punya hujah gitu. Ada tidak hujah yang kita bisa dapatkan kenapa sampai 4 madhab itu mengatakan sampai gitu. Nah, kalau antum punya, Anda mau itu dengar itu. Oh, banyak Ustaz. Dalilnya tah. Dalilnya. Banyak Ustaz. Hadis yang tentang riwayat Mu'ad itu ada. Ketika Rasul menguburkan, kemudian dibacakan di sana Al-Fatihah, terus Al-Ikhlas, terus Al-Annas, Al-Falaq dan lain sebagainya, itu ada dalilnya dan itu sahih semua. Di An-Nasai ada, di Bukhari juga ada, di Muslim juga ada. Masalahnya ini Wahabi kan biasanya berarti kalau nggak tahu dalilnya, nggak ada dalil. Afwan, Nana potong Ustaz. Berarti kalau dalilnya itu banyak, yang menjadi masalah kenapa Salafi Wahabi itu menolak karena mereka menganggap riwayatnya tidak sahih begitu ya? Ya biasa, mereka kan biasanya kayak gitu Ustaz Sabili, nggak tahu dalil bilangnya nggak ada dalil.
Iya, iya. Satu, Begini. mereka didoaifkan, yang kedua dia tidak membaca riwayat itu. Ustaz Sabili, mereka itu kan biasanya menolak itu juga dengan dalil Al-Quran. Tetapi sayangnya mereka itu keliru. Seperti mereka memakai surah An-Najmi ya, ayat 36 dan 39 sampai 39. Padahal kalau mau rujuk kepada tafsir-tafsir yang mutabar, itu hukumnya itu sudah dimansuh hukumnya. Di surah At-Tur ayat 21. Maka itu kan ada yang bilang itu bagi kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Yang ayat afalam yunabba bima fi sufi Musa wa Ibrahimil ladzi wafa itu. Ala taziru waziratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Itu banyak ulama mengatakan itu pada syariat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, bukan pada syariat Nabi Muhammad. Adapun di syariat Nabi Muhammad sudah ditetapkan hukumnya dalam surah At-Tur ayat 21. Iya. Banyak itu sebenarnya. Kemudian memakai apa dalil itu izamata ibnu Adam ya. Izamatal insan. Qati wa amalu ila min salatatin. Padahal siapa namanya ulama mereka? Lupa lagi. Utsaimin kalau nggak salah mengatakan itu bukan dalil amalan orang lain tidak sampai. Ulama mereka sendiri khilaf juga ternyata. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai. Kalau baca matannya sekilas ya, idza matal insanu qati'u amaluhu illa min thalath illa min shadaqatin jadi auladnya. Kalau baca matannya sekilas ya itu memang secara person pribadi ya. Dan kalau mau letter luck ya, itu tidak ada hubungannya dengan hadiah daripada orang lain kepada orang yang sudah meninggal, tapi lebih kepada person yang sudah kehilangan waktu untuk beramal. Betul. Terputus. Makanya kan di situ dikatakan in qata'a amaluhu la in qata'a amalahu. Amalahu. Perbuatannya yang sudah terputus ya. Iya, bukan doa bagi dari dia terputus. Iya. bukan doa dari orang lain. Itu bukan keterangan bahwa orang tidak bisa mendoakan atau mengirim pahala. Tapi kalau memang beneran ada dari Nabi ya Allah. Ini kan ya ini salah satu pemikiran. Ada Ustaz Sabili. Iqra'u ala mautakum Yasin itu ada. Allah. Nah itu kan sama mereka didoifkan. Itu makna Ustaz, padahal itu kalau makna daripada saya itu kan memahami Iqra'u mautakum Yasin itu saya memahaminya ya, bahwa itu digunakan pembacaan Yasin saat orang itu mau meninggal dunia atau sakaratul maut. Tetapi adakah ulama yang memiliki keterangan bahwa pembacaan itu dilakukan setelah meninggalnya? Gimana coba? Kalau saya memahaminya kan saat sakaratul maut atau sebelum meninggal gitu. Mautakum itu kan mautakum itu apa Ustaz Sabili? Iqra'u ala mautakum. Berarti kan sudah meninggal itu Ustaz. Sudah iya. Fil madi. Di situ. Ya mereka kan ya terbiasa seperti itu, jadi susah, sudah didoktrin sama guru-gurunya begitu ya, jadi susah. Lah, Kalau dari yang sisi Ibnu bahasa Qayyim itu kan ini- sampai Ustaz Barul. Ibnu Qayyim Iya, ulama mereka kan. Iya, Ibnu Qayyim sampai. Ibnu Taimiyah juga sampai. Itu Ibnu Qayyim itu nukil sama gurunya Ibnu Taimiyah. Iya, Ibnu Taimiyah bilang sampai. Berarti kan ini Wahabi ini kan Ya dulu lah. Tahap sudah. Nah, terkait ini Ustaz, terkait bacaan Al-Quran yang ditujukan kepada orang yang meninggal. Kita membaca Al-Quran itu mengartikannya itu sebagai sedekah kepada orang yang meninggal, apa yang kita bacakan itu, atau bacaannya yang kita sampaikan kepada yang meninggal itu. Jadi kalau seandainya kita artikan sebagai sedekah, in kotoa amaluhunya itu emang benar gitu, sudah terputus orang yang meninggal situ, sudah tidak lagi membaca Al-Quran gitu kan. Tapi
di situ hadis berikutnya itu kan illa min salasin shadaqatun zariyah. Nah, orang yang meninggal itu ketika waktu hidup, ketika sudah meninggal tidak bisa melakukan bersedekah jariyah, tapi sedekah jariyah yang dia tinggalkan di dunia itu masih mengalir pahalanya kepada si mayit itu sendiri gitu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah yang kita bacakan itu sedekah atau seperti apa gitu. Kalau emang sedekah berarti ada korelasinya dengan perbuatan si mayit ketika masih hidup dalam sedekah jariyah itu gitu. Bedanya sedekah jariyah, pahala sedekah jariyah yang dilakukan si mayit dalam masih hidup itu mengalir terus walaupun si mayit itu walaupun dia itu sudah meninggal. Dengan apa yang kita bacakan sebagai sedekah itu pahalanya yang disampaikan kepada si mayit itu korelasinya mungkin seperti itu atau gimana? Fadal Ustaz Albini. Masuk. Fadal Ustaz. Gimana? Saya nggak nangkap itu. Yang bagaimana? Lanjut ya Bata. Gini. Mungkin persamaannya ya. Kalau kita mengartikan, kita mengirimkan bacaan Al-Quran itu kan sebagai pahala bacaannya kan, bukan bacaannya yang kita sampaikan gitu. Kalau seandainya pahala bacaannya itu yang kita sampaikan kepada si mayit, berarti ada korelasinya dengan apa yang telah dikerjakan si mayit selama masa hidupnya tentang sedekah jariyah itu sendiri gitu. Bedanya kalau sedekah jariyah yang dilakukan ketika masih hidup oleh si mayit sekarang sudah tidak bisa melakukannya lagi, tapi pahalanya masih tetap ngalir gitu. Nah, sedangkan pahala yang kita bacakan kepada si mayit itu, yang kita sampaikan kepada si mayit itu, yang amalnya itu amal orang lain gitu. Tapi jadi yang nyampainya itu pahalanya gitu, bukan amalnya. Bukan itu atau amal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauti. Jadi hadiah pahala atau ganjarannya yang kita sampaikan, dan di situ bukan hanya hadiah bacaan Quran, ada sodako di situ berupa bacaan Quran, ada bahkan ada haji juga kan, haji, puasa, sholat itu bisa. Itu Afan, Ustaz Heru, itu yang antum bacakan barusan itu ibarah atau hadis? Yang mana? Yang barusan antum bacakan. Yang pertama, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyatan ilal mauti. Itu ibarah atau itu hadis? Itu hadis Nabi di Kitab Al-Hawi Lil Fatawi 72 halaman 198. Oke, maaf. Betul. Ada lagi. Imam Suyuti. Jadi hadiah itu kita tujukan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kitanya, bukan orang yang sudah meninggal itu dia pada saat di dunia bersedekah, bukan. Kitanya yang menghadiahkan yang masih hidup. Nah itu Ustaz Heru. Jadi Wahabi itu mereka itu harus, terutama Salafi Wahabi yang bukan fanatik ya, yang dalam arti yang masih bisa berpikir dengan jernih ya. Itu data berkaitan dengan hadis di kitab-kitab surah itulah yang butuh ditunjukkan Ustaz. Nah, dalam arti meminimalisir sikap ekstrim mereka dalam menyalahkan. Minimal mereka tahu ada hadisnya. Masalah nanti ada penolakan dari Wahabi kontemporer tentang riwayatnya, yaitu sesuatu yang lain lah. Minimal mereka menghargai, oh di Turas itu ada hadisnya. Karena selama ini fitnah yang beredar itu bahwa hal-hal semacam ini nih tidak dilandaskan kepada hadis Nabi gitu loh. Ini fitnah yang beredar di luaran ini. Makanya ngadepin Salafi Wahabi itu membawakan ibarah itu
itu lemah untuk mempengaruhi mereka yang ingin beragama berdasarkan keterangan dari Nabi. Kecuali kalau antum berjidal dengan Ustadz Salafi Wahabi, mungkin ada fungsinya. Tapi kalau untuk mempengaruhi, itu yang kuat itu antum bawakan hujah ulama dalam kitab turath yang antum punya itu. Itu yang antum butuh kumpulkan ya kan? Dalam tema-tema tertentu. Saya kira itu sih. Saya kasih masukan. Tapi yang selama ini dibahas atau untuk menyerang gitu kan, model yang hadis in qata'a amaluhu illa bin salasin, yang lebih dibahasnya itu ke illa min salasinnya itu gitu. In qata'a amaluhu, kalimat amaluhunya itu dilewatkan gitu. Selama ini yang saya perhatikan tuh di situnya gitu, yang Jadi dilewat Ustaz, yang membuat Ustadz Soleh Hadrami berubah itu ya, beliau itu kan muridnya Syekh Utsaimin langsung ya. Beliau itu berubah itu karena hal-hal semacam yang Ana sampaikan tadi. Karena memang Wahabi itu seringkali kalau diajak debat itu trouble-nya di dua. Ya, yang pertama menolak riwayat berkaitan dengan itu dari Nabi, dianggap riwayatnya cacat atau apalah. Kemudian yang kedua, itu berkaitan dengan memaknai perkataan Nabi itu, makna daripada hadis itu atau riwayatul maknanya. Itu. Maka saya kira kalau tentang riwayatul makna ya orang cukup mendengar lah. Maksudnya kita ini fokusnya bukan ke asatidz mereka, kita ini fokusnya ke Salafi Wahabi yang mau berpikir jernih gitu loh. Karena banyak Ustaz, orang berubah itu banyak setelah antum paparkan gitu loh, bahwa kita ini beragama ini ada hujahnya loh, ada dalilnya gitu kan, dalam beberapa hal yang disalah-salahkan gitu kan. Itu Ustadz Soleh Hadrami itu sampai ke India loh, beliau itu ke India untuk bertemu dengan ulama hadis di India dalam rangka tabayun. Berangkat beliau ke India. Waktu mau berangkat itu beliau itu ditahdzir sama Salafi Wahabi di Indonesia, sama asatidz Wahabi di Indonesia itu ditahdzir. Beliau itu habis-habisan, tapi beliau tetap berangkat gitu. Tetap berangkat. Akhirnya setelah beliau pulang dari India, beliau pulang ke Indonesia, beliau berani mengatakan dengan tegas bahwa NU Ahlus Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jamaah Tabligh Ahlus Sunnah wal Jamaah, berani mengatakannya dengan tegas bahwa permasalahan kita ini dalam wilayah tentang riwayat yang diterima dan ditolak. Itu saja. Kalau ataupun kita tidak menerima itu, minimal kita bisa menghargai itu. Nah, hal-hal semacam ini yang saya kira penting untuk diproduksi ya, di dunia TikTok ataupun YouTube ya. Karena kalau antum itu fokusnya untuk menang-menangan gitu ya, oke lah saat kita berdebat kita menang, tapi kita rugi kehilangan orang-orang yang dia ini pengen tahu sebenarnya ini masalahnya apa gitu loh Ustaz. Gitu kan. Kalau orang itu sudah tahu oh masalahnya itu di sini toh, orang itu dia akan berpikir secara sendiri. Nah kalau masalahnya di sini di penerimaan riwayat, berarti kan ini ada potensi beneran dari Nabi atau bukan dari Nabi. Tentang hakikatnya Allah yang tahu itu beneran dari Nabi atau tidak. Tapi kalau ataupun kita mengambil yang tidak dalam arti menolak, oh saya mengambil pendapat yang menolak, tapi kan minimal ada sisi menghargainya karena khawatir ternyata itu beneran dari Nabi gitu loh. Paham gitu Ustaz ya? Ini sesuatu yang saya kira penting lah. Assalamualaikum Ustaz Sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz yang lain, apa kabar semua? Nah itu sedikit masukan sih. Tafadhal para asatidz yang hadir. Apa tadi belum bisa Pak? Syalbini. Ya, kenapa? El Maduri lagi nge-host apa? Lagi live tuh dia tuh. Jangan undang itu ke sini. El Maduri. Cuma. Nggak usah ditangkap Ustaz. Orang jahil itu. Astagfirullah. Ustaz Sabiri izin. Ngomong silakan. Nambib. Oke, wa an Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala, lalu ada orang bertanya, as-sa'il, ya Rasulullah, inna natasaddaqu an mautana ya wa nahujju
anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim. Ulangi nih. Hal yasilu dzalika ilaihim. Qala na'am. Ini cetoran ya, na'am. Innahu atau annahu ya. La yasilu. Tuh, ada lam taukid lagi. Annahu la yasilu ilaihim. Wa innahum la yafrahuna bihi, dengan itu sawab ya yang disampaikan. Kama yafrahu ahadukum ittabaqi idza uhdiya ilaihi. Hadis Nabi nih, riwayat Anas bin Malik. Jadi sampai Siap. Iya, maksudnya begitu, Beb. Kalau kita ini perbanyak ya di YouTube atau di TikTok itu kita post, itu bermanfaat untuk Salafi Wahabi awam yang sedang ada di persimpangan, gitu kan. Bahkan mereka yang bukan awam pun bisa jadi mereka nggak tahu itu ada hadis itu, karena mereka ini rahasia umum ya. Kadang mereka itu menerima perkataan gurunya ya, masyaikh Salafi Wahabi, tanpa mereka cross check ke kitab aslinya. Itu udah aib umum lah saya kira. Ketika gurunya ngomong kayak gitu udah telan bulat-bulat, itu udah aib umum. Kan kalau kita bicara telaah itu ya kita benar-benar menelaah itu kita cross check ya gitu kan. Kata para asatid mereka itu biasa begitu, kecuali saat mereka mau baru mereka mempersiapkan untuk bermain cross check ya gitu. Jadi saya kira perlu diperbanyak lah. Alhamdulillah ya sekarang banyak yang, terutama Gus Ajir itu saya amati ya, Insya Allah beliau itu main di YouTube-nya itu, wah itu banyak, saya yakin banyak Salafi Wahabi itu yang menghubungi beliau, yang insaf ya. Oh terima kasih Gus, ternyata ada dalilnya ya gitu. Ternyata saya baru tahu, saya yakin ada perkataan-perkataan begitu. Iya, tapi masalahnya begini Ustaz. Ketika seorang Ustadz Wahabi menyampaikan di dalam kajian, saya pernah melihat tuh di YouTube, ketika menyampaikan suatu hadis yang membahas tentang setelah berdoa mengusap wajah, mungkin beliau itu sebelumnya belum membaca dulu, tapi langsung membaca di depan jamaah. Ketika pas mau membaca mengangkat tangan ke muka itu muter-muter dulu itu. Iya, karena hadis yang dia bawakan hadis yang mengusap wajah, nanti ketawa. Iya gitu. Mungkin sebelumnya belum baca dulu itu kan. Jadi pas buka kitab langsung di depan jamaah, ternyata hadisnya itu seperti itu, mengusap wajah gitu. Jadi ya begitu ya. Ujung-ujungnya dibaca juga tapi. Iya. kagok Gitu. bacanya kagok. Malu-malu kucing bacanya kagok. Betul. Iya, itu kitab Al-Azkar kalau nggak salah yang dia sampaikan. Gini semuanya para ustadz, kenapa mereka itu mengambil yang sesuai dengan nafsu mereka, padahal mengenai hadiah pahala ini Utsaimin sendiri membolehkan, bahkan dia mengatakan itu bukan dalil amal si orang hidup itu terputus bagi yang telah meninggal, tetapi itu dalil hadis itu hanya menunjukkan bahwa amal dia terputus, dia sendiri tidak bisa beramal lagi. Lah hal seperti ini kenapa ditolak? Utsaimin ini sebenarnya statusnya apa di Wahabi itu? Ya kelas mufti lah ya, mufti kontemporer lah. Kalau sekarang mufti Saudi itu kan ya, siapa yang namanya? Ojan. Apa Soleh Fauzan? Jan. Ya, Jan. Begini Ustaz Barul, kalau kita katakan mungkin mufti ini masih bukan kelas berat lah. Lah Ibnu Taimiyah kan juga membolehkan, mengatakan sampai. Jadi siapa sebenarnya? Kan mereka mendewa-dewakan Ibnu Taimiyah itu. Katanya lebih dekat ke generasi salaf. Nah kok ditolak juga Ibnu Taimiyah? Syalbini,
Ya, Kemarin antum nantangin satu-satu nggak ada yang mau ya. nggak ada. Tadi itu separuh kan. Saya suruh saya naik. Kalau memang Kemarin saya satu ngerjain versus satu. antum. Yang saya herankan begini, Ustaz Barul tadi waktu diskusi di situ belum selesai sudah datang pertanyaan dari Maning, kemudian disambung sama Faiz. Lah, kita kan bingung mau nanggapi yang mana. Di room siapa Ustaz? Rum Ghuraba itu, Al-Ghuraba itu. Mujahidin. Guroba itu namanya Mujahidin. Waduh. Nama aslinya itu. Itu Ya. dia itu ketularan ini akhlaknya Bang Mataram itu. Dia itu. Akhlaknya Awal-awal Altaf bagus. itu. Enggak, awal-awal bagus loh. Maksudnya pembawaannya itu masih bisa lah diajak ngobrol baik-baik. Dia masih menghormati teman-teman NU. Cuman ketemu sama Mataram ini ke bawah gitu kan. Mataram ini menyebarkan akhlak enggak baik saya kira. Berbicara tentang si Mataram itu, tadi saya ada dengar kajiannya. Kemudian datanglah suatu orang, entah siapa nama akunnya itu, kurang tahu juga aku. Kemudian debatlah mereka situ kan. Pas debat-debat mau kalah si Mataram itu, datanglah si Pasir Kepuh. Entah apa-apa bilangnya. Polanya begitu ya Isabili. Polanya begitu. Ketika sudah terpojok, ada andalannya itu satu-satu tuh. Kalau di room Al-Ghuraba itu andalan itu kakek tua Andi Prasetyo. Kalau di room si Mataram Pasir Kepuh. Pokoknya ada andalan, bukan nyerocos. Iya. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi ya sering dikeroyok sama mereka itu nggak apa-apa. Yang penting tertib satu-satu, nggak apa-apa sih ini nggak apa-apa. Saya satu pakai logika aja cukup sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu mereka itu ketika kalah argumen, dibilangnya saya muter-muter apa segala macam. Sudah, kalau bertanya ya directly saya jawab, substansinya saya jawab, nggak usah pakai retorika, nggak usah pakai lari kemana-mana gitu loh. Ya kan tadi Maning kan bilang ini yang mau naik katanya, yang mau bahas sebat 20, oke, naikin saya kata saya. Jadi tadi nggak naikin. Nah, terus dia bilang ini Imam Sanusi mau yajibu katanya mempelajari sifat 20, wajib mempelajari. Nah, kalau wajib di sini gimana Ustaz Barul? Kalau nggak mau belajar berarti dosa loh. Dari mana kamu punya pikiran kayak gitu tuh? Kan tak gituin. Bahas itu aja nggak kelar mereka. Kemarin pada nyimak nggak waktu Ghuraba menyampaikan bahwa aswaja itu kalau menghadapi ayat-ayat sifat, satu dia mentasawurkan, menggambar-gambarkan dalam pikiran, kemudian setelah itu mentakwil, kemudian tajsim, kemudian taktil, katanya begitu orang aswaja itu. Ini Ustadz Ibnu Hasani. Assalamualaikum Ustadz. Nah, jadi ini akan bukti bahwasanya Ustadz Abu Fatilah ketularan siapa? Mataram. Virus pertamanya Mataram. Saya mulai diskusi dengan beliau, dengan Ustadz Abu Fatilah, sama sekali tidak pernah mengungkapkan ada ungkapan pedas. Beliau itu mungkin sangat memendam amarah dengan Itu isi hati dia Ustadz. Ana punya loh Ustadz beberapa screenshot yang itu juga tentang dia, cuman masih Ana simpen. Dia ngetik apa, ini nggak, ketikan ini kok tidak menunjukkan saat dia ketemu sama saya atau sama teman-teman yang lain gitu kan, sama pihak yang kontra, dia nggak akan mengeluarkan kalimat-kalimat tidak senonoh itu. Saya screenshot itu, kalau mau saya up itu lebih padahal Ustadz itu ketika ngetek saya langsung balas itu, bahkan dengan referensinya. Ini bukti bahwasanya saya langsung di tag, langsung saya kirim referensi. Bentar,
Anda sudah lah ini. Itu bahkan langsung saya take itu ketika Ustadz Mandar memberikan sebuah bahasa bahwasanya orang kafir Quraisy itu iman dengan hatinya sebagaimana keimanannya. Imam Al-Qushairi yang hidup ya di situ menyampaikan bahwasanya fasayaqulunallah, maksudnya di situ walakin dhannan la'an basiratin wa nutqan la'an tasdiki sariratin. Jadi masih sama yang disampaikan oleh beliau, masih menyampaikan itu ngarangan sendiri. Kalau diskusi muter-muter itu ngarang, tidak ada referensinya. Padahal saya langsung ketika beliau ngetek langsung saya kirim referensinya seperti itu. Entah apa yang disimpan dendam terhadap saya pribadi, padahal saya tidak pernah ungkapkan bahasa yang menyakitkan terhadap beliau. Justru saya dengan bahasa yang lembut terhadap beliau, tidak pernah kasar. Ya kata-kata yang tadi ketularan Mataram, Sultan Mataram. Iya, padahal aneh Ustaz ya. Itu melihat Sultan Mataram itu bukan Wahabi yang alim loh. Maksudnya masih aliman Ibnu Umar akan kewahabiannya ya, tentang dia punya ilmu Wahabi dan hujah-hujahnya itu. Aneh ngelihat masih banyak stok Wahabi itu yang di atas Sultan Mataram. Cuman Sultan Mataram kayak jadi ketua gengnya gitu, yang ngajarin untuk wah kitanya strong aja gitu. Aduh, aneh. Iya sebenarnya ini ya tentang rububiyah itu kan udah pernah bilang saya di komennya mereka itu, kalian itu sotoy loh. Sotoynya apa? Sok taunya apa? Allah itu yang maha mengetahui hati setiap manusia. Allah sendiri yang bilang mereka itu tidak beriman dengan ayat itu, kan ayat khobar lagi menceritakan tentang orang kafir. Kok bisa-bisanya kalian memahami mereka bertauhid itu dari mana? Dari tafsiran siapa? Katanya dari imamnya berkira. Yo, kamu sudah baca lengkap belum tafsirannya seperti apa? Itu kan justru substansinya adalah isbat mereka, ikrar mereka itu kan palsu. Yang tahu isi hatinya masalah tauhid itu kan yang tahu Allah loh, yang tahu itu Allah. Allah mengingkari sendiri di situ, mengingkari mereka begitu loh. Kok bisa-bisanya kalian memasukkan ke dalam tauhid rububiyah itu dari mana? Kan berarti sotoy kalau kayak gitu tuh. Bener nggak Ustaz Sebli? Secara logika aja lah. Tadi Ustadz Barul. Tadi saya kan ada Ustadz Abu Fadilah itu di bawah toh, waktu saya mau tutup room itu. Sebelum saya tutup room saya ngomong, dia kan ngetik-ngetik di bawah. Saya bilang sama dia, unek-unek saya sampaikanlah ke dia. Nggak tahu sebelumnya dia dengar atau tidak ya. Kadang kan dia ngintip-ngintip. Kadang nggak kebaca akunnya, tahu-tahu ngetik di bawah. Tadi ngetik, saya langsung ngomong sama dia, Ana mau bicara sama antum sebelum saya sholat maghrib, udah mau maghrib. Ya unek-unek saya keluarin sebagian tadi ke dia. Ini ada Ustadz Zian ini. Ahlan Ustadz Zian. Assalamualaikum Ustadz Zian. Masya Allah Ustadz Zian. Assalamualaikum. Ini baru langsung chat beliau Ustadz Abu Fadilah, tapi tidak dibalas-balas. Dan saya pun juga chat Ustadz Mandar meminta referensinya. Ketika dibalas referensinya sampai sekarang tidak dibalas. Dia pakai anak Safi itu ya Ustadz Ibnu ya? Ya saya chat beliau, ini referensinya lah, kenapa dihapus di komentar? Padahal itu referensi, saya sampaikan seperti itu. Ya coba kirim lewat sini, dikirim. Sampai sekarang tidak ada balasan. Mengatakan memfitnah saya bahwasanya ketika saya menyampaikan bahwasanya bahasa fasayaqulunallah itu tidak sampai ke taraf keyakinan yang hakiki. Melainkan itu dhannan la'an basiratin, nutqan la'an sidki sariratin. Padahal itu ada referensinya, lalu di framing Ibnu Hasani hanya ngarang ijtihad sendiri, giliran dikirim lewat WA langsung sampai sekarang tidak ada bahasa. Cuman dibuka.
Bahkan yang tadi itu yang menanggapi, yang baru menanggapi Ustadz JLC, saya juga tanggapi beliau karena dipanggil sama Ustadz Abu Fadilah. Saya langsung komentar, kalau pakai referensi itu justru bunuh diri karena senjata makan Tuhan. Saya komentar seperti itu karena faktor tauhidnya orang kufar di waktu itu ketika ketika sudah, lalu setelah najah, setelah selamat, maka hilang tauhidnya. Nah, ini justru mengklaim, membantah yang mengatakan orang yang dalam keadaan tidak syiddah itu dikatakan bertauhid. Padahal ayat ini menunjukkan dalam keadaan syiddah saja yang itu tidak bertauhid. Ini bunuh diri. Itu dihapus juga kemarin. Ya Allah ya Karim, menolak kebenaran mereka ini ya, sampai dihapus coba referensinya. Kan galil adab nih ya Bib, galil adab. Makanya Bib. model-model begitu kok mau dipercaya kan berat, Ustaz. Kalau dulu ya, kalau ada Ustadz Salafi Wahabi dulu ya, aneh percaya aja. Tapi begitu aneh tahu dunia perdebatan, ya cross check sebisa aneh, enggak bener juga ternyata mereka ini. Iya, seperti yang tadi saya bilang, mereka itu nggak tahu dalil, bukan nggak ada dalil, nggak tahu dalil. Bilangnya nggak ada tahu, dalil. ngomong nggak ada ya, subhanallah. Tapi yang parah, Dalil mereka itu cuma satu, Ustaz. Dalil mereka itu cuma satu, nggak ada yang lain. Itu aja ini pakai. Kullu bidah. Kalau nggak man ahdasa. iya. Tapi yang parahnya ketika disodorkan dalil, terus mereka tutupi. Mereka tetap bilang nggak ada dalil pada keesokan harinya, atau komentar-komentar kita ditutupi, dihapus. Itu yang Iya, ini Bib, yang di komen dihapus, kalau kita sampein dalil, di-kick, udah gitu aja. Sama kayak ABS kapan itu? Kemarin lusa kalau nggak salah bilang, Betul. kalau baik lana itu nggak ada dalilnya. Siapa bilang nggak Naikin ada tuh dalilnya? Pasir Kepu tuh, naikin tuh Ustaz Sabili Pasir Kepu tuh. Naik, Ustadz Pasir Kepuh, tafadhol. Aduh. Lucu ABS itu. Oh baik karena nggak ada dalilnya. Saya sampein ini ada di Musnad Imam Ahmad. Pasir Kepu nggak mungkin berani naik kalau ada Ibnu Hasani. Mas, batuknya jangan kencang-kencang. Ya, Astagfirullahaladzim. Tapi yang yang bertahan lama di roomnya Salafi Wahabi itu Ustadz Barul. Saya lihat ini. Wih, kalau Ustadz Barul di Solo itu bertahan, mungkin karena kuat dibully ya. Kalau dibully santai. Bukan santai. Saya tengok satu. Cuma giliran kalah hujan langsung di-kick. Kayak gitu. Ya kayak tadi di-kick, terus naikin si Albini, terus naikin lagi Ana, terus Ana sampai gini-gini di-kick lagi. Kan lucu Ini udah mereka. muak. Ani udah muak mau naik ke sana kayak nggak ada harga dirinya. Gitu-gitu nama mereka kurang ajar kalau kayak mereka gitu itu. Ustadz Sabili itu nanti buat bahannya Bang Jo dan kawan-kawan ini. Nanti kan Makanya kita paham begini, sama mereka. Muak sama cara mereka tuh loh. Males. Makanya gitu Ustaz lah. Barul, satu-satu aja tantangin, satu-satu. Siapa yang paling ada situ? Yang paling besar suaranya. Jadi kita nggak pusing. Ustadz ingat tidak terhadap masa lalu kemarin ketika Pasir Kepu sudah tidak punya dalil, kita sodorkan dalil mumpung orang yang ada di bawah. Yang ditanya malah apa? Itu yang dibuat cetak kitab itu HP-nya HP apa? Kalau laptop itu laptopnya apa? Lucu. Makanya tidak berani kalau ada Ibnu Hasan. yang alim Salam. yang menurut ini Ustadz Zian, yang menurut mereka alim saja itu loh, menurut anak kocak, lucu logikanya. Apalagi yang awamnya gitu, kayak Kafi Ali, hadis marfu itu loh. Ya Allah. Bener, tapi perkataan Ustadz Barul itu bener. Aneh nih kadang ya kalau ngobrol sama Ustadz Wahabi itu ya,
Ya Allah, yang alim pantes, yang awamnya ini ngawur-ngawur gitu. Kayak tadi lah diajak ngobrol malah framing terus. Itu nih aneh sampai bukan aneh nggak bisa aneh lagi malas debat tadi, beneran aneh pengen argumentatif tadi itu sore itu. Kalau cuman goreng-goreng orang aneh bisa goreng lebih gosong tuh orang sebenarnya. Aneh tidak mau tadi. Tapi kok ini kelasnya Ustadz main framing terus, ya Allah. Ustadz Sabili, ini ada satu fatwa dari kitabnya Utsaimin yang mengatakan kalau khomer itu kalau dicampur di minuman, ya entah minuman itu air putih kah, ataupun teh, ataupun apa aja, dicampur khomer, mau sedikit ataupun banyak, kalau yang minum tidak mabuk, maka tidak boleh dikatakan haram, maka itu dikatakan mubah. Nah sekarang kan kita bingung lah, ini campurannya berapa, sedangkan setetes aja tuh kata Nabi itu ma'askara kathiruhu fakhaliluhu haram. Apa-apa yang banyaknya itu memabukkan, maka yang sedikitnya itu jadi barang haram. Gak bisa dibilang mubah ataupun dilarang untuk mengatakan klaim haram, gak boleh. Ini kata Utsaimin tidak boleh diklaim haram karena yang minum tidak memabukkan. Seperti mana kolonnya pewangi badan tuh, penyegar badan, dan parfum. Lah ini kasih contohnya salah. Lagi bicara tentang khamar yang diminum, dan yang meminum tidak memabukkan, kok contohnya parfum. Aneh heran tuh sama dia. Dan parfum tidak diminum, boleh-boleh aja toh. Betul. Parfum ini gak diminum, kok ngasih contohnya begitu. Semangat banget kepengen bilang bahwa ini boleh, tidak diklaim haram. Jadi dikasih contohnya tuh parfum dengan kolonnya. Tisu basah. Si Asim itu pakai hadis yang sama tuh, Bib, cuman dia menafsirkannya udah seenak jidatnya dia aja itu, Bib. Iya, itu kasih contohnya itu parfum dengan kolonnya. Nah analoginya apa? Dibilang seperti mana air yang kemasukan najis. Air kalau kemasukan najis, selagi tidak berubah warnanya, rasanya dan baunya, maka air itu atau najis tidak memudaratkan air itu. Air itu boleh dipakai untuk bersuci. Nah begitu juga minuman yang dicampur khamar, mau sedikit ataupun banyak, kalau yang minum tidak memabukkan, maka tidak boleh diklaim haram minuman itu. Loh, ini kan di gelas atau di botol dicampur dengan khamar, beda dengan kolam 2 kula. Nah kalau kolam 2 kula masih ada kemungkinan tidak berubah warnanya, rasanya karena airnya banyak. Lah ini air di gelas atau di botol dicampur khamar. masa masih dianalogikan dengan air 2 kula, dikiaskan. Mungkin sebelum taruh di gelas dicampurnya di kolam 2 kula, Bib. Beb, gini ya. Berarti gini, bahayanya tuh gini, mafhum mukhalafahnya gini. Berarti substansinya itu kalau nggak mabuk haram. Artinya mau minum berapa botol pun, walaupun itu murni alkohol, kalau nggak mabuk ya nggak haram. Kan lucu. Nah itu dikatakan oleh Syekh Hasim. Aku minum alkohol, aku minum bir, dan aku bangga dengan itu. Jadi bir yang aku minum ini dari Saudi, dan itu persentase alkoholnya 3%, and it is halal, it is legal. Saya minum 1 kerat, beberapa kerat, nothing happen, dia bilang. Nah ini ngaco, ini ngomong begini. 1 kerat dia bilang, dia disebut 1 kerat, nothing happen. Enggak gitu ya, Beb. Kita balik lagi ke virus TikTok ini ya, Bang Mataram ini ya. Ini Beb, kita ini kan tahu ya, Libya ini kan pakai kurikulum Saudi Indonesia loh. Nah, Libya ini kan pakai kurikulum Saudi. Tidak ada Salafi Wahabi yang mengingkari Libya ini sekolahnya Salafi Wahabi gitu kan. Itu kelasnya Mataram yang jadi ketua geng TikTok itu bisa-bisanya bilang Libya itu bukan sekolah Salafi Wahabi. Aneh nih, habis pikir gitu sampai ngenyut kepalaan itu. Dia terlepas di dalamnya ada gitulah. Mungkin habis minum yang 3% kali. Aneh ini sampai ini kok kayak komentar orang nggak berilmu sih ngomongin Libya
Padahal resmi sekolahnya Saudi pakai kurikulumnya Salafi Wahabi. Bisa begitu, subhanallah. Itu hati-hati tuh yang di Lombok itu, aduh punya pondok lagi dia itu. Mau dikatakan berilmu bagaimana Ustaz Sabili? Wong Allawi dikatakan isim isyarat. Allawi katanya kemarin isim isyarat. Ya Allah. Tahu tahu. Itu sama kayak Kafi Ali ya di Marfu ya, hadis yang ditinggikan. Kalau menurut aneh Ustadz Sabili, dia itu berkata begini, kemungkinan ini ya, kemungkinan. Jadi dia suka berkata, katakan saja dengan perkataan imam-imam ahli sunnah wal jamaah seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Oh, Imam Syafi'i bilang begini, Imam Nawawi bilang begini. Jadi supaya mereka itu nyaman dulu dengan kita punya aliran. Dan nanti seandainya kalau mereka tuh ngecek tiba-tiba Imam Syafi'i nggak ngomong begitu, mereka udah kadung tercemplung dengan aliran itu, udah terkadung nyaman. Begitu juga Lipia, apa tadi? Lipia ini bukan Wahabi, biarin mereka masuk dulu, ini bukan Wahabi. Nanti udah kadung nyaman, dapat gaji, dapatnya udah semuanya, baru terakhir kalau dia mau tahu baru kalau terungkap nanti itu adalah sekolahan Wahabi, ya udah nggak ada efeknya, dia udah terkadung nyaman, udah terkadung tenggelam. Itu cara-cara mereka. Jadi sebetulnya bukan mereka nggak tahu Lipia itu bukan Wahabi, tapi itulah cara dia itu berdakwah, membohongi dulu, dijebak dulu, udah masuk, nanti mau belakangan tahu tersingkap atau tidak tersingkap, mereka udah nyaman dengan aliran itu, udah terdoktrin. Betul. Bahkan mungkin di sini ada yang kalau TikToknya itu sudah lama, kemarin juga sering live dan bahkan pernah diskusi, pintar juga dalam ilmu kitabnya beliau, tapi beliau juga tasamuh di dalam perbedaan, yaitu OEJRK itu justru ketika dari Ustadz Salafi ketika mendengar Mataram, justru ketika beliau itu live, ketimbang menyimak live-nya Mataram, lebih baik menyimak radio. Ini dari Salafi bilang seperti itu. Betul. Asli lah, saat saya itu sebagai mantan Salafi Wahabi itu kadang itu sampai geleng-geleng dengerin Mataram itu. Ini bukan mantan Ustadz Sabi, beliau memang salaf sampai sekarang. Maksudnya begini Ustaz, saya sebagai mantan Wahabi kan tanda kutip punya radar lah ya. Perasaan gue pas jadi mantan Wahabi nggak begitu deh. Maksudnya dong, ini dia ngungkapin apa sih? Saya tahu lah Salafi Wahabi pada umumnya kayak gimana, Salafi Wahabi yang lain juga gimana. Dia ini ingin membohongi umat. Mohon maaf ya, Allah alam ya, hatinya saya tidak tahu. Tapi kalau saya mau suudzon sama dia begini, dia itu kayak mau membohongi umat. Salafi Wahabi itu semuanya baik-baik saja, nggak gontok-gontokan, gitu, nggak saling mengeluarkan. Padahal pertikaian di antara mereka itu ya nggak karu-karuan juga lah kopnya. Makanya ketika dikatakan ini Salafi ini di Lipia ini identik dengan Salafi Wahabi ini, kan ada Salafi Wahabi Haroki, kan ada yang Ikhwani ya. Tapi kurikulumnya ini kurikulum punya Saudi, ini kampus resmi. Kalau kuliah ke sana tiap bulan dapat duit untuk ya pokoknya dikasih duit lah. Tiap bulan itu mahasiswa itu kuliahnya gratis, tiap bulan dapat duit. Dan karena punya banyak teman alumni Lipia gitu kan. Ustadz Sabili, mungkin itu bisa dinaikkan Ustadz. Siapa Ustadz? Kita diskusi santai. Ya kalau misalkan beliau tidak tahu dalil, ya jangan takut hanya mengotori room dengan ini. Adi Zubardi yang komen Maulid itu sesat, mungkin punya dalil. Oh, boleh mana Bang Adi ini akunnya? Adi Supardi kalau berani naik Anda kasih kopi 10, tapi naik untuk diskusi ya, bukan cuma naik terus turun lagi. Kopi 10, naik aja langsung diskusi 10 kopi. Udah ditraktir kopi kembung-kembung loh. Nah, ini nih Wahabi, kalau sudah mau ditarik untuk naik langsung keluar. Tapi loh, Ustadz Ibnu Hasan ini ngadepin Ustadz Salafi Wahabi bisa nekuk, ngadepin yang awam itu bisa nekuk juga. Hari ini sampai keren. Aneh nggak bisa Ustadz. Maksudnya kalau sama yang awam itu udah yang keleng-keleng, aneh turunin aja, males pusing aneh. Antum tapi bisa sabar gitu ya. Antum kalau sabar antum.
Ya tapi itu ditahan Ustaz. Kalau udah ditahan. Ya, saya punya pandangan lain Ustadz Sabili. Orang-orang yang awam ini semacam siapa ya, bolehlah kita sebut ya, bukan untuk gibah ya, tapi untuk memberikan penyadaran ke mereka gitu. Kavi Ali, Rofita, bisa Kecil suaranya. Cek dan orang-orang yang semisalnya gitu ya. Nah itu kalau menurut saya sebaiknya sih sudah tidak perlu diundang naik lagi. Nah, satu kekhawatiran saya karena kejahilan mereka, tapi berusaha untuk mendebat kita, akhirnya muncul kalimat-kalimat yang justru menuju kepada kekufuran gitu loh. Kan artinya kita punya kontribusi juga gitu loh, karena dia udah mengucapkan semisal berarti Allah nggak adil dong, berarti ini begini dong, berarti begini. Itu kan ngeri itu kalau kita diamkan gitu. Itu aneh marahin Ustaz Salafi Wahabi, semuanya aneh marahin. Pas itu banyak Ustaz aneh sampai marah-marah. Itu ya Allah ya Robbi, itu kalimat kufur itu. Ya Allah, astagfirullah. Tapi aneh marahin enggak tahu, mereka diem aja. Habis itu mereka mikir enggak. Ani tuh nggak pernah semarah itu sama mereka itu, kecuali Rofita itu ngomong ke sana ke sini dengan kalimat yang soreh, dia bawa terus itu. Ya Allah. Bahkan Rofita malah dipromosiin tadi siang apa tadi pagi gitu, aneh. Karena mancing emosi Ustaz, mancing emosi Ustaz. Dia kata nih orang-orang seperti Rofita ini yang mesti maju nih untuk melawan aswaja atau basmi dalam tanda kutip, dia bilang. Ustaz, saya sampai Ustaz gitu, sampai Ustaz Hilman itu, itu jangan-jangan itu bukan orang Islam, jangan-jangan gitu. Maksudnya orang oten, jangan-jangan. Sampai begitu Ustaz Hilman itu. Saking kalau Muslim kok begitunya ya diingati. Ini Salafi Wahabi isbatul makna aja. Itu debat-debat loh, kita debatin. Lah kok ente berani membuat kesimpulan Allah punya sifat buruk dan kita konfirmasi jawabannya iya terus. Allah wala quwwata illa billah. Artinya gerombolan ini justru memberikan angin kepada orang-orang seperti dia untuk merusak rum-rum aso aja gitu loh. Karena kita lagi bahas apa terus langsung dialihkan, terus berdebat jam gitu loh. Akhirnya habis waktu kan. Jadi yang ujung-ujungnya kita dapat istifadah manfaat baik yang di atas atau di bawah, malah terdistraksi gara-gara ada dia. Nah, sengaja menghancurkan tema, menghancurkan alur diskusi supaya Wahabi ini nggak terbongkar banyak-banyak, langsung di-cut oleh Rofita. Makanya kalau bisa Rofita tuh jangan dinaikin. Saya udah nggak pernah naikin lagi tuh orang-orang seperti itu kan, Ustadz Sabili, karena kasihan gitu loh, tanpa sadar karena kejahilannya dia mengeluarkan kata-kata kufur gitu. Iya. Kuran gitu kan, kita akhirnya ikut punya kontribusi. Aduh, gua berarti ngasih panggung dia hanya untuk menambah kekufurannya, kan repot tuh. Kalau saya sengaja masih mainin Ustaz. Dalam arti kalau kamu ngomongnya masih bisa dijaga, saya kasih waktu, tapi kalau udah mulai ngawur saya turun. Pertama saya mute dulu sampai sekarang ya, itu langkah atau keputusan yang saya ambil ya. Kadang mereka saya terima untuk naik, tapi kalau udah ngawur saya kasih peringatan, saya mute. Kalau nggak bisa nih turunin gitu. Kadang kita kalau nggak ada Wahabi sama sekali kan kita juga bingung ya. Ya justru itu kita jadi malah nggak selektif. Iya. Kita kalau nggak ada Wahabi sama sekali kita juga bingung tuh. Jadi waktu terakhir itu sama si Kavi Ali itu sampai sedih gitu nih, sampai Yai Ibnu Hasani, Yai Abata, terus Yai Mahfun, terus Habib Hadi, siapa lah itu hampir 6 jam itu ngejelasin hanya untuk dia seorang. Allah, saya bilang kasihan banget, sedih gitu loh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang berilmu ini hanya ngelain orang model kayak begitu yang memang satu nggak punya kapasitas, kedua ya memang nggak mau taslim gitu loh. Padahal itu ya kalau kelasnya ustadz-ustadz yang alumni Timur Tengah Wahabi ya, alumni Saudi gitu,
dengerin betul yang 6 jam itu dia bisa berubah loh. Bisa berubah tasamuh. Saya Jam yang mana? 6 begini Ustaz, maksudnya ada Ustadz alumni Saudi dengerin antum menjelaskan itu bisa berubah jadi tasamuh. Maksudnya Paham. Ana yakin, tapi kalau yang awam Ustaz dengerin antum, dia nggak tahu antum tuh ngomong apa. Dia nggak dong antum ngomong apa. Terus dia ini mau ngeributin yang dasar-dasar gitu loh. Jadi akhirnya kan kita 6 jam itu kayak angin lalu. Iya. Ya kalau ndak gini Ustaz. Kalau tidak ada Ustadz Salafi Wahabi yang tobat, itu buktinya banyak loh kan. Ustadz Salafi Wahabi yang tobat minimal tasamuh itu banyak gitu kan. Dan mereka juga sampai karena mereka mendengarkan, mereka membaca ya. Mereka ngedengerin, mereka ketemu Aswaja yang alim dijelaskan, mereka berpikir ya. Mereka ngambil sikap yang berbeda. Kayak kemarin itu nggak tahu di roomnya siapa tuh, Mbak Beb Mahfud ngelawan Kafi Ali, ya Allah, ini ngeliatnya. Ini Mahfud Sohi bingung. Kalau aneh perhatikan ya polanya Wahabi ketika naik Komal, itu dia cuma modal bertanya dengan nada protes gitu loh, walaupun nggak dengan suara tinggi ya. Artinya begini, lo kalau seandainya Allah itu tidak punya tangan, bagaimana Allah tuh bisa mengatakan Allah punya tangan menurut mereka nih. Terus pokoknya protes-protes begitu. Pertanyaan itu nggak pernah ada ditampilkan dalil atau lahirnya pertanyaan berdasarkan dalil, nggak ada. Cuman protes-protes dengan bertanya gitu loh. Coba diperhatiin deh, pola-polanya pasti begitu. Ane ini inget zamannya Tengku Kori ya, zamannya Tengku Kori masih ada itu kan ada senior, paling senior itu ya, bisa dibilang jajaran paling seniornya lah, satu saf sama Ustadz Yazid Jawas ya. Itu Ustadz siapa sih ya Allah, Ane kok lupa namanya ya. Udah Mabdad. Bukan Ustadz, satu lagi Beb. Ustadz Abu Nida. Itu Ustadz Abu Nida itu Ustadz, itu tokoh Salafi Wahabi yang dihormatinya seperti Ustadz Jawas, seperti Ustadz Abdul Awdan. Jadi beliau itu tokoh yang besar di kalangan Salafi Wahabi, terutama yang paham sejarah. Itu pernah kan ketemu kita di room ya kan, waktu ada Tengku Kori itu toh. Saya juga ada kan waktu itu. Itu ketika diajak dialog itu maksudnya ini apa ya, saya kalau memang benar beliau itu ketemu sama orang yang pas gitu ya, saya yakin beliau bisa berubah lah. Atau mungkin saya terlalu husnudzon beliau bisa berubah, tapi beliau mau dengerin tuh. Meskipun akhirnya ribut ya, karena Tengku Kori kan strong ya, Allahu yarhameh, beliau kan strong, akhirnya ribut gitu kan. Ada Ustadz Abu Nida itu pernah masuk, itu dulu beliau itu satu tokoh pembesarnya dakwah Salafi Wahabi di Indonesia itu. Orang yang sangat dihormati ya kan, itu beliau masuk kategori tokoh sururi ya. Beliau itu karena nerima bantuan dari nerima bantuan dari Ihya Uturoth, lembaganya, pondoknya itu, termasuk sama Pak El Maduri itu ya. Pak El Maduri itu dekat betul itu, yang ngundang kan El Maduri itu, yang ngundang ke TikTok sekali sih. Ada nggak ya waktu itu ya ustadz yang lain ya, kayak Ustadz Zian waktu itu nonton nggak ya? Ya Allah. Itu di bawah siapa itu, ada satu siapa nih, Dafir, Dani. Assalamualaikum Dani. Ustadz santri Ya. geser ya. Ane izin teman-teman para asatid Habib Hadi, izin mau tutup room. Oke, siap. Tafadol janjian kalau mau geser ke room siapa. Ya, geser, saya bukain. Siap. Biasanya Kang Santri
Ya. Izin pamit. Assalamualaikum. Amin ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.